Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Ustazah Riris. Kali ini kita akan belajar tentang fisika. Bab apa? Bab pertama yaitu tentang tirit, gerak benda di lingkungan sekitar. Baik anak-anak, topik pembahasan kita pada bab kali ini yaitu yang pertama adalah tentang jarak, kemudian tentang perpindahan, kemudian kelajuan, terus ada juga tentang kecepatan, kemudian percepatan, dan GLB, satu lagi GLBB. Yang pertama, apakah perbedaan antara jarak dan perpindahan? Nah, dari ilustrasi semut ini, ada yang tahu kira-kira apa makna yang dapat disimpulkan dari ilustrasi ini? Nah, ada sebuah semut yang berjalan dari posisi A, kemudian dia lanjut ke posisi B, dan lanjut ke posisi C. Bisa dipahami dari sini? Apa maksudnya? Yuk kita bahas. Jadi, ada seekor hewan bergerak dari titik A menuju titik C melalui suatu lintasan seperti yang tampak pada gambar. Yang dimaksud dengan jarak adalah hewan itu berada pada posisi A sampai dia ke posisi C sepanjang lintasan AB ditambah dengan BC, sehingga jarak di sini adalah penjumlahan antara lintasan AB sampai lintasan BC, yaitu 4 meter plus 3 meter sama dengan 7 meter. Kemudian, apa perbedaannya dengan perpindahan? Perpindahan di sini adalah posisi awal yaitu posisi A, kemudian dia berakhir ke posisi C, dan garisnya ditarik dengan garis lurus tanpa memperhitungkan lintasan atau jalan yang ditempuh. Nah, ini kalau ditarik garis lurus akan menghasilkan nilai sebesar 5 meter. Kita menggunakan rumus Pitagoras. Bagaimana rumus Pitagoras? Masih ingatkah anak-anak? Yaitu A sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Lanjut, ini juga kasus perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ada sebuah mobil yang dia melaju dari posisi A, posisi B, kemudian ke posisi C. Kalau dari ilustrasi ini, jarak tempuh mobil adalah 40 meter ditambah dengan 30 meter plus 30 meter menghasilkan 100 meter. Itu adalah jarak. Tapi kalau kita berbicara tentang perpindahan adalah 40 meter saja. Posisi awal di A dan posisi akhirnya ada di B. Jadi, bisa disimpulkan perbedaan antara jarak dan perpindahan adalah jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang dilalui oleh benda. Kemudian perpindahan adalah jarak yang diukur dari posisi awal sampai posisi akhir tanpa bergantung pada lintasan yang dilewati. Atau dengan kata lain, cara mengukur perpindahan adalah selisih kedudukan awal selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Nah, grafik Pitagoras bisa dilihat di diagram ini ya. Next. Kemudian setelah kita berbicara terkait dengan jarak dan perpindahan, di sini kita akan menjelaskan atau membahas terkait dengan juga kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan, kecepatan, dan percepatan ini masih berhubungan dengan jarak dan perpindahan.
Lantas, apa sih perbedaan kelajuan, kecepatan, dan percepatan? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, jadi kelajuan dan kecepatan ini sama-sama memiliki simbol yang sama. Kelajuan dan kecepatan menurut satuan SI atau satuan internasional itu dia memiliki satuan meter per second. Jika kelajuan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Dan jarak di sini kita bisa memberikan simbol sebagai S, kemudian waktu kita kasih simbol sebagai T, di mana satuan dari jarak adalah meter dan satuan dari waktu adalah second. Ini sesuai dengan satuan internasional. Kemudian apa bedanya dengan kecepatan? Kalau kecepatan itu adalah jaraknya tadi itu adalah sebagai perpindahan. Tadi kita sudah bahas bahwa perpindahan itu adalah selisih antara posisi akhir dikurangi dengan posisi awal dibagi dengan selisih antara waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Ini adalah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, bagi kalian yang masih bingung bagaimana sih rumus antara S, V, dan T, kita biasanya pakai rumus segitiga. Jadi kalau misalkan kita pengen mencari S atau jarak, maka kita bisa mengalihkan antara V dengan T. Lantas kalau kita ingin mencari V-nya, kita bisa membagi S per T. Nah, lalu kalau kita ingin mencari nilai T atau waktunya, kita bisa membagi antara S per V. Bisa dipahami bukan? Oke, lanjut. Kalian bisa lihat ilustrasi pohon di bawah ya. Jadi ada pohon apel yang jatuh dari pohonnya, dia arahnya menuju ke pusat bumi, karena di pusat bumi itu kan banyak yang namanya gaya gravitasi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan percepatan? Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu atau setiap second. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa percepatan itu nanti hasilnya akan bernilai positif. Nanti akan kita bahas di GLB dan GLBB di next presentation. Jadi di sini nanti ada percepatan dan perlambatan. Kalau percepatan nilainya adalah positif, kalau perlambatan dia akan bernilai negatif. Nah, contoh aplikasi percepatan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada apel yang jatuh dari pohon. Itu merupakan contoh dari percepatan. Ada juga gerak sepeda pada jalan yang menurun akan semakin cepat. Nah, itu kecepatannya dia besar. Jadi itu dinamakan dengan percepatan. Kemudian gerak sepeda motor yang kalau digas kencang gerakannya akan semakin meningkat. Nah, itulah contoh beberapa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terkait sistematikanya bagaimana? Nah, rumusnya adalah untuk mencari percepatan, karena percepatan ini disimbolkan dengan A. Kenapa A? Karena percepatan itu adalah acceleration. Jadi rumus dari percepatan adalah A sama dengan delta V per T, di mana delta itu adalah selisih. Selisih dari apa? Selisih dari kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Jadi VT dikurangi dengan V0 per waktu atau T. Jadi kalian sudah paham kan apa perbedaan antara kecepatan, kelajuan, dan percepatan? Oke, kita bahas selanjutnya terkait dengan apa itu gerak lurus beraturan atau apa itu GLB. Mungkin bagi kalian sudah belajar di kelas 7 atau di SD barangkali sudah pernah ya apa itu GLB. Nah, GLB itu adalah, oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita ya terkait dengan jarak, kemudian perpindahan, kemudian kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Ada dua bab lagi yang harus kita bahas, yaitu tentang GLB dan GLBB. Next pertemuan akan kita bahas terkait dengan GLB dan GLB ya. Jangan lupa tetap semangat ya.
Akhir dari Ustazah.